Waduh, judulnya serem ya teman-teman. Ada apa nih? Nah, nanti akan aku jelaskan ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di rumah aku di catatan Papa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat, lahir batin, dunia akhirat, serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Buat teman-teman aku yang selalu ngikutin tantangan menabung aku, maaf banget ya udah lama banget aku nggak update tantangan menabung 100 amplop. Karena untuk bulan-bulan ini aku banyak sekali pengeluaran dan mohon maaf karena aku lebih fokus pada tantangan menabung yang lain. Nah, jadi rencananya hari ini aku akan mengisi tantangan menabung 100 amplop. Mungkin hari ini aku ngisi amplopnya nggak banyak ya, hanya 2 amplop saja. Tapi pastinya kita harus selalu bersyukur ya teman-teman, karena dalam setiap harinya aja begitu banyak nikmat yang Allah berikan sama kita yang nggak mungkin bisa kita hitung satu persatu. Salah satunya nikmat yang terbesar adalah pastinya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat bisa bersilaturahmi sama teman-teman di rumah. Oke teman-teman, sekarang kameranya mau aku arahkan lagi ke peralatan menabungnya. Ini sudah aku siapkan amplop kosongnya, ada amplop isinya, kemudian ada trackernya, juga ada stabilo, dan pastinya ada uang yang akan kita tabungkan. Karena ini menabung lanjutan, sebetulnya nggak harus aku jelasin lagi ya bagaimana cara nabungnya. Tapi karena kemarin ada temen yang baru gabung di channel aku dan mau nanyain, silahkan lihat video-video aku sebelumnya. Di sana banyak banget video-video aku tentang tantangan menabung 100 amplop aja. Nah, kadang-kadang aku menggunakan judul tantangan 100 amplop, tapi kadang-kadang juga aku menggunakan judul tantangan menabung 5 juta. Kenapa aku sebut tantangan menabung 5 juta? Karena tantangan 100 amplop ini jika sudah terisi semuanya akan mendapatkan uang sebesar 5.050.000 rupiah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita mulai aja ya. Di sini aku udah siapkan uangnya, nggak banyak sih. Aku hanya menyiapkan uang sebesar Rp123.000. Ini untuk aku isi 2 amplop, yaitu nomor 61 dan nomor 62. Nah, sekarang akan aku siapkan dulu amplop kosongnya. Aku cari dulu ya nomor amplop 61 dan 62-nya. Nah, ini dia amplop kosongnya dengan nomor urut 61 dan nomor urut 62. Sambil dilanjut, aku mau sedikit cerita ya teman-teman. Kemarin tuh aku baca komentar di salah satu video aku yang menurut aku nggak pantas banget. Dan di sini mau aku sedikit bagikan dan kita ambil hikmahnya saja ya teman-teman. Yang pertama, pastinya saya ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah bersedia menulis komentar di kolom komentar saya. Saya sangat terbuka untuk menerima kritik, tapi harus kritik membangun tanpa menjatuhkan seseorang. Apalagi kalau sampai mengatakan kata yang ini nih, atau kata yang ini, atau kata yang ini. Aduh, Anda kasar sekali. Saya hanya mencoba untuk meluruskan, jangan sampai pendapat Anda ini membuat trauma dan merusak pola pikir orang-orang yang soleh-solehah yang sedang berusaha untuk meningkatkan perekonomiannya dengan cara menabung yang halal. Padahal menabung itu banyak manfaatnya, baik manfaat untuk diri sendiri, buat orang lain, juga buat lingkungannya. Bisa menolong saudaranya, bisa menolong tetangganya. Pada saat dia perlu, dia sakit, terbantu dengan uang tabungan itu. Bisa digunakan pada saat kita menerima musibah. Atau misalnya tiba-tiba kita di PHK. Kita tidak terlalu galau, meskipun pasti itu akan membuat kita prihatin, bersedih. Tapi seenggaknya dengan punya tabungan akan sedikit membantu buat usaha kecil-kecilan atau menopang hidup sementara sambil mencari pekerjaan lain. Apakah itu bukan suatu manfaat dari tabungan? Nah, ini penampakan komentarnya ya teman-teman. Akunnya sengaja aku tutupin dan akan aku bacakan. Komentarnya katanya begini. Kebodohan yang hakiki. Biarkan saya jadi guru dadakan Anda selama 1 menit. Namanya nabung harus memiliki 3 unsur. 1, ada penghasilan sendiri atau bekerja. 2, kebutuhan harian tidak melebihi pendapatan harian atau gaji harian. Dan yang ketiga adalah kesehatan tubuh terjamin.
3 alasan tadi yang kamu ucapkan itu sudah benar, tidak salah. Tapi coba berpikir maju selangkah. Jangan malah mundur. Kalau aku ngasih tip menabung, itu artinya ketiga unsur yang kamu katakan itu pasti sudah terpenuhi dong. Harus punya penghasilan sudah pasti. Kalaupun istri tidak berpenghasilan ya terima gaji dari suami. Yang kedua, harus terpenuhi kebutuhan hidup. Betul juga, gak mungkin kita nabung kalau kita nggak makan. Jatah yang ditabung itu bukan jatah untuk makan, bukan jatah untuk ke dokter. Yang ketiga, kita harus sehat. Betul juga, tidak salah. Kalau uangnya pas-pasan, kita sakit, masa iya kita nabung? Tapi kita dalam keadaan sakit, tidak ke dokter? Coba berpikir dong sayang, langkah-langkah itu udah dilewatin. Kita harus lebih cepat berpikirnya. Jangan harus dari nol aja. Dari nol itu untuk bayi. Sekarang perhatikan teman-teman kalimat yang dikasih lingkaran biru. Bila saya goblok, maaf berarti Anda idiot. Kebodohan yang hakiki. Kemudian perhatikan juga kalimat yang ada di lingkaran biru ini. Gitu kok mau nabung, lo ada otak tidak? Jadi seolah-olah bahwa nabung itu adalah suatu kesalahan yang hakiki, yang bodoh, yang bahkan lebih dari bodoh, yaitu idiot. Apakah ada ahli keuangan di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, yang mengatakan bahwa menabung itu salah atau melarang menabung? Tidak ada. Tidak ada yang mengatakan satu ahli keuangan pun bahwa menabung itu sia-sia. Pertama, mungkin ada sebagian orang yang menyarankan investasi, itu tidak salah. Mungkin ada orang yang mengatakan usaha untuk menambah uang itu tidak salah. Saya setuju. Tapi bagi sebagian orang yang belum punya modal, hidupnya pas-pasan, modalnya dari mana? Usaha dari mana kalau tidak ada modal? Nah, jalan satu-satunya, aku nggak suka kalau minjem, aku nggak suka juga kalau minta. Ya. Jalan satu-satunya adalah dengan menabung dulu, menyisihkan seperak dua perak yang kita punya. Baru mulai kita berusaha, maksudnya berbisnis atau kita berinvestasi. Terus tadi dikatakan di situ kalau gaji kita 3 juta sebulan, lalu bawahnya tulis berarti gaji kita 50.000 sehari. Apa tidak salah ngitung, Pak? Atau ngitungnya kayak gimana? Maaf ya kalau saya salah. Apa di situ, di video saya itu saya mengatakan bahwa kita tabungin gaji kita 100%? Kemudian di sini Anda katakan bila penghasilan harian atau gaji memenuhi standar baru bisa menabung. Namun bila gaji per bulan hanya 3 juta, nah di sini Anda katakan hanya 3 juta. Jangan salah. Banyak orang yang di bawah UMR mereka bisa menabung. Dan uang tabungannya itu bisa mereka belikan rumah, bisa renovasi rumah, bisa beli tanah. Banyak orang yang naik haji atau umroh, mereka hanya pemulung loh Pak, pemulung di bawah UMR. Dan banyak cerita yang bisa kita dapatkan di sosmed, di Google, YouTube, Facebook, bahwa tak sedikit orang yang bisa bernaik haji ataupun umroh hanya mengandalkan tabungan dari penghasilannya yang tak seberapa. Ada pemulung, ada tukang becak. Coba Anda lihat-lihat deh. Luaskan wawasan. Ini zaman teknologi. Sering baca, sering dengar. Nah ini salah satu contoh kisah dari Bapak Jailani. Beliau seorang kuli bangunan berasal dari kota Surabaya yang kini bisa berangkat haji di tahun 2022 ini. Kisah lengkapnya bisa kalian baca di situs Kementerian Agama Republik Indonesia. Sekarang akan aku bacakan ya, hukum menabung dari sudut pandang hukum Islam. Ini aku ambil dari repository IAIN Purwokerto. Di sini aku bacakan ya. Arti menabung. Nih, dengerin ya. Arti menabung. Menabung merupakan kegiatan menyisihkan sebagian uang atau pendapatan yang dimiliki untuk disimpan dengan tujuan untuk mengelola uang tersebut. Nah, di sini ada kata-kata menyisihkan sebagian uang atau pendapatan yang dimiliki. Berarti punya uang, punya pendapatan, ya.
Di sini sebutkan manfaat menabung memang tidak bisa dipungkiri kegunaannya bagi kehidupan, terlebih pada bidang keuangan. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam. Karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk melaksanakan perencanaan di masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Kelanjutannya silahkan kamu baca sendiri. Apalagi menabungnya itu dikelola sendiri, tidak melibatkan orang lain, jadi tidak ada yang namanya riba, bunga, jasa, atau bagi hasil yang lebih menjamin kemurnian dari niat kita. Bahkan dalam video-video saya ini selalu menganjurkan 2 tabungan. Jadi bukan hanya tabungan dunia aja, tapi juga tabungan akhirat. Dan seberapapun gaji kita harus menyisihkannya meskipun hanya 500 perak buat orang yang di bawah kita. Karena dalam Islam sangat dianjurkan, terutama untuk nabung di akhirat. Dan dalam Islam itu diajarkan bahwa giat-giatlah kamu bekerja seperti kamu akan hidup 1000 tahun. Dan giatlah kamu dalam beribadah seakan-akan kamu akan mati besok. Dan dalam Islam ada hadis yang berbunyi bahwa sebaik-baiknya kalian adalah kalian yang selalu ingat kematian dan mempersiapkannya. Mempersiapkan kematian itu apa? Mempersiapkan kematian adalah menabung untuk urusan akhirat. Jadi bisa menabung ibadah, bisa menabung sedekah, bisa menabung berbuat kebaikan, bisa menabung ilmu, membagikan ilmu, menolong orang, bahkan senyum pun itu merupakan suatu ibadah yang ditabung untuk di akhirat kita nanti. Walau alam bisawab. Akhirul kata, aku mengucapkan mohon maaf buat yang merasa tersakiti, tersinggung oleh kata-kata saya tadi. Semoga Allah memaafkan semua kehilafan, dosa-dosa saya. Semoga Allah memaafkan juga dosa-dosa teman-teman. Siapapun yang mendengarkan, semoga Allah memberikan petunjuk, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan melancarkan semua urusan kita, baik urusan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, kita lanjut lagi ke celana nabung kita. Tadi aku sudah misahin amplop kosongnya dan sekarang kita siapkan uangnya. Karena aku ngisi amplop 61 sama 62, berarti aku harus menyiapkan uang sebesar 61.000 dan yang ini yang 62.000-nya. Nah, sekarang kita langsung masukkan saja ke masing-masing amplop sesuai dengan nomornya ya. Ini yang pertama yang akan aku masukkan. Uangnya sejumlah 61.000. Seperti biasa kita lipat. Nah, ini yang recehnya kita masukin. Lanjut ke amplop berikutnya. Ini amplopnya nomor 62. Jadi uang yang aku siapkan juga 62.000. Aku lipat 3, yang tadi lupa aku lipat 4 ya. Kalau lipat 4 itu biasanya lebih menggelembung. Nah, setelah itu kita masukkan, beres deh. Sekarang saatnya kita ngasih tanda pada amplop nomor 61, nomor 62. Jangan sampai lupa ya teman-teman, mungkin seperti sepele, tapi nanti kita pusing sendiri pada saat kita akan diisi, ternyata amplopnya udah nggak ada. Udah nggak ada artinya udah keisi. Tapi karena kita nggak nandain, jadinya kita rencanakan 2 kali. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman, selesai sudah hari ini. Aku mengisi challenge 100 amplop dan aku ngisinya hanya 2 amplop aja. Karena aku punya uangnya untuk kali ini hanya seperti itu aja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nemenin aku untuk ngisi challenge 100 amplop. Sekali lagi aku mohon maaf bila videonya terlalu panjang ya teman-teman. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.